Dan inilah dia starting line up dari Persija Jakarta, asuhan coach Sergei Dubrovin. Ya, kita lihat ada satu perubahan dengan tampilnya Leonard Tupamahu di lini belakang untuk menggantikan peran M. Robi. Sementara kita juga melihat Mulki yang kini diplot berada untuk menggantikan posisi dari Atep di gelandang kanan. Dan juga masih dengan duo yang paling produktif yaitu Bambang Pamungkas dan Ali Yudin. Dan juga kita bisa menyaksikan inilah dia starting line up dari Persikabo Kabupaten Bogor, asuhan coach Suimin Diarja. Ya, kita lihat Patrick Seme yang merupakan seorang pemain bertahan dengan produktivitas paling tinggi dengan sejauh ini mencetak 6 gol yang menjaga lini belakang. Kita juga melihat peran dari Edu nanti di lapangan tengah dan Sairan, juga ada Mardiansyah yang kemungkinan dipasang di kiri. Dan juga ada Roger Batum dan Ali Rinengo sudah bersiap-siap akan memulai kick off babak pertama. Semua elemen pertandingan telah disiapkan oleh wasit Ali Rinengo. Dan inilah dia kick off babak pertama dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Persija Jakarta menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor. Tekanan coba dibangun oleh, bagaimana kita lihat tadi, Ismet Sofyan langsung saja memberikan bola mengarah kepada barisan tengah dari Persija Jakarta. Masih dapat digagalkan. Satu tekanan yang coba dibangun oleh Agus Indra Kurniawan. Lemparan atau juga tendangan gawang saja bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Pelan-pelan kali ini kita lihat bola dipegang oleh David Pakbe. Langsung saja mengarah tadi dia ke sektor sebelah kiri kepada Novianto. Dan terjadi perebutan bola di tengah lapangan kali ini. Bagaimana Rodrigo Santini begitu cepat dia melihat pergerakan dari para pemain. Umpan yang sangat baik kali ke sektor sebelah kiri pertahanan Persija yang tentunya dikawal oleh Gerard Pangkali dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Abanda Herman kali ini masih mencoba mencari celah bersama Leonard Tupamahu. Bagaimana kita lihat melebar dia kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Kali ini dia membawa bola, langsung saja umpan panjang mengarah kepada Bambang Pamungkas. Tapi berhasil dihalau, dan kali ini Edu Juanda coba mengatur serangan, berikan umpan kepada Rodrigo Santini. Berebut bola dengan Leonardo dan juga Agus Indra, ada Robertino Pugliara. Langsung saja kembali umpan daerah, kembali menuju kepada Bambang Pamungkas. Berhasil diamankan, dan kali ini Fauzi Toldo berhasil mengamankan Persikabo Kabupaten Bogor. Dan langsung lagi para pemain dari Persikabo juga mencari celah. Dan Persija melakukan pressing di tengah lapangan. Kali ini cepat Robertino Pugliara. Masih Robertino Pugliara, bukan satu pelanggaran. Meliak-liuk dia. Masih belum bisa juga melewati barisan pertahanan dari Persikabo. Satu skill yang sangat baik. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh pemain-pemain tim Persija ini adalah pada saat mereka kehilangan bola, mereka tidak turun ke daerah permainan mereka, tapi mereka langsung melakukan pressing walaupun itu di daerah permainan Persikabo. Dan sampai saat ini cukup berhasil karena kita lihat beberapa kali mereka berhasil bisa melakukan intercept, merebut bola dari kaki pemain Persikabo. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain Persija. Satu kartu kuning telah keluar dari wasit Ali Rinengo. Satu kerugian besar tentunya bagi Ismet Sofyan mendapatkan kartu kuning di menit-menit awal babak pertama ini. Abanda Herman, bagaimana kali ini Batam Roger menguasai bola. Maksudnya melakukan terobosan ke sektor sebelah kanan pertahanan Persija, tapi masih berhasil diamankan oleh Mulki Hakim. Dan kali ini kembali lagi Leonard Tupamahu. Masih Leonard kali ini melebar dia kepada Gerard Pangkali. Masih Gerard Pangkali kali ini coba melakukan satu penetrasi di sektor sebelah kiri. Kembali lagi bola meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Langsung saja bola dikejar oleh Robertino Pugliara. Robertino Pugliara berikan umpan kepada Ali Udin. Ada Fauzi Toldo yang kembali lagi tampil cukup baik dengan memotong bola yang mengarah kepada Ali Udin. Dan kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo. Masih dapat satu pressing yang begitu ketat, pelanggaran terjadi. Dan kali ini bagi Pelita atau Persija Jakarta. Kita lihat Mulki Hakim yang menempati posnya sebagai gelandang kanan menggantikan posisi dari Atep. Dan ini sedikit unik ya, karena kita tahu bahwa Mulki biasa ditempatkan di bek kiri. Dan mungkin juga karena begitu stabilnya penampilan dari seorang Gerard Pangkali musim ini, seolah-olah dia sudah pasti atau selalu ditempatkan di bek kiri, sehingga Mulki sekarang hanya menjadi pemain pengganti untuk Atep. Satu umpan yang sangat baik, sundulan dan gol! Abanda Herman membuat publik Stadion Lebak Bulus Jakarta Jackmania bersorak-sorai dengan sebuah gol yang terjadi di menit-menit awal babak pertama. Persija Jakarta 1, Persikabo Kabupaten Bogor 0.
Ya, kita lihat bagaimana seorang Ismet Sofyan yang trademark tendangan bebasnya atau dari situasi set piece mengirimkan sebuah umpan yang sangat cantik yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Abanda Herman yang memiliki postur begitu tinggi dengan sempurna untuk merubah kedudukan menjadi 1-0 saat ini. Iya, kita lihat bagaimana gerakan Abanda. Dia tidak menunggu bola, tapi dia bergerak ke depan. Kita lihat pada saat dia bergerak ke depan, walaupun dikawal oleh Papi David, tapi dia lebih cepat dan lebih duluan. Kita lihat bagaimana gerakan Abanda, ya, langsung melakukan satu heading yang sebenarnya heading ini, arah bola ini sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang karena dia tidak bisa mengetahui kemana arah bola yang akan dilakukan ini. Kanan kali ini coba dibangun oleh Batam Roger. Bisakah Batam Roger melakukan penetrasi dia? Satu pelanggaran kembali kali ini. Bagaimana tentunya keuntungan bagi Persikabo Kabupaten Bogor untuk bisa melakukan penetrasi, melakukan. Dan ternyata kita lihat satu pelanggaran ternyata terhadap Gerard Pangkali. Dan ternyata sekarang adalah bola bagi Persija Jakarta. Kembali lagi Ismet Sofyan menjadi poros dari penyerangan Persija. Langsung saja mengirim bola daerah kepada Aliudin di sektor sebelah kiri dari Persikabo. Masih Aliudin kali ini meliak-liuk dia memainkan bola. Masih Aliudin. Maksudnya memberikan crossing ke tengah kotak penalti. Masih dapat dihalau dia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh para pemain dari pelanggaran kembali terjadi. Dan tentunya tendangan bebas kembali bagi Persija. Edu Juhanda dan juga Robertinho Pugliara. Ya, sepertinya mungkin Edu juga tidak menyangka akan hadiah pelanggaran yang diberikan kepada Persija saat mungkin di sini kita bisa melihat. Ya, saya pikir ya keputusan wasit cukup tepat ya memberikan pelanggaran terhadap Persija Jakarta. Fauzi Toldo meminta rekan-rekannya untuk menutup pergerakan. Kita lihat ada nama Bambang Pamungkas, ada nama Ismet Sofyan di depan bola dan juga Agus Indra Kurniawan. Siapakah dari tiga pemain ini yang menjadi eksekutor dari tendangan bola mati ini? Ternyata Ismet Sofyan satu tendangannya begitu keras tapi masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Fauzi Toldo. Ya, tentunya kita tahu bahwa ini merupakan spesialisasi dari seorang Ismet Sofyan. Arahnya mungkin sudah keras tetapi tidak begitu akurat untuk berada di antara kedua tiang gawang atau mengarah ke mulut gawang. Mengirim bola kepada Batam Roger yang mendapat pengawalan ekstra ketat dari kompatriotnya Abanda Herman sesama pemain asal Kamerun. Tekanan kali ini coba dibangun kembali begitu cepat. Bagaimana para pemain? Dan kali ini satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Persija. Ismet Sofyan kembali. Akankah Ismet Sofyan ini menjadikan suatu pelanggaran-pelanggaran demi dilakukannya bagi Persija Jakarta? Tapi ia harus tahu kalau ia juga terkena kartu kuning. Dan harus bermain lebih santai dan juga tidak terbawa emosi. Ya, itu tepat sekali bagaimana dia juga menerima kartu kuning tadi begitu cepat, yaitu di menit pertama. Tentunya ini tidak ingin ataupun dia tidak ingin kejadian di mana dia harus menerima kembali kartu kuning untuk pelanggaran yang mungkin tidak perlu dilakukannya, terutama untuk menerima kartu merah. Sergei Dubrovin. Kita lihat dia bagaimana berbincang-bincang dia dengan assistant coach. Dan kali ini peluang bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Bisakah mereka memanfaatkan bola mati dari sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta ini untuk bisa menyamakan ketertinggalannya atas Persija Jakarta lewat gol dari Abanda Herman tadi. Dan bagaimana kita lihat Solomon Kobe masih terus mendapatkan perawatan. Dan kayaknya harus ditandu keluar lapangan untuk mendapatkan ekstra perawatan dari tim medis. Wasit Ali Rinengo. David Pakbe, inilah dia Evgeny Kamaruk, dan juga gawang dari Persija Jakarta. Dia telah bersiap-siap. M. Ilham. Dan ternyata tendangan bebas ini akan diambil oleh David Pakbe. Akankah David Pakbe melakukan satu tendangan keras? Satu tendangan David Pakbe kali ini peluang bagi Persikabo. Satu penyelamatan dari Evgeny Kamaruk yang membuat skor masih tetap 1-0. Rodrigo Santini mendapatkan satu peluang emas tadi. Kita lihat bagaimana pemain-pemain belakang Persija diam terpaku pada saat bola tendangan yang bisa lolos di antara mereka. Sehingga beruntung penjaga gawang Kamaruk mempunyai antisipasi yang bagus. Sehingga dia bisa menggagalkan peluang emas yang diperoleh oleh Persikabo ini. Abanda Herman kali ini langsung saja dia kembali mengirimkan bola. Kali ini Semi Pierre Patrick. Abanda Herman.
Pemain terkenal memiliki sundulan maut dengan postur tubuh memang sangat tinggi di atas rata-rata dari para pemain lain tentunya. Kanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo tadi kita lihat. Kembali lagi bagaimana coba tadi Sairan. Satu sundulan kembali lagi mengarah kepada penjaga gawang Yevgeny Kamaruk. Ya, suatu kredit yang kita berikan kepada Sairan yang memberikan umpan begitu cantik dan begitu matang di kotak penalti tadi sehingga bisa dimanfaatkan oleh seorang Rodrigo Santoni. Sayang tetapi arah dari sundulannya masih tepat pada pelukan kiper Yevgeny Kamaruk. Jarapan kali, dorong bola dia maksudnya kepada M. Ilham. Berhasil direbut dan pelan-pelan kali ini para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor mulai merangsek, mulai memberikan kepungan kepada barisan pertahanan Persija Jakarta. Tekanan demi tekanan coba dibangun dan mereka cukup bersabar untuk bisa melakukan penetrasi, untuk bisa dapat memberikan satu umpan kepada Rodrigo Santini dan juga Roger Batum di barisan depan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Ya, terlihat tadi hakim garis mengangkat bendera pertanda offside dan mungkin dari tayangan ulang saya melihat ada Batum yang terjebak dalam posisi offside tetapi mungkin posisinya tidak aktif. Dalam pengamatan saya mungkin seorang Rodrigo Santoni tadi berada dalam posisi onside. Ismail Sofyan kali ini kembali kepada Leo. Masih Leo, langsung saja dia berikan umpan panjang mengarah kepada Bambang Pamungkas. Kali ini masih Bambang Pamungkas menerima bola. Kita lihat ada Emil Ilham yang datang membantu satu sundul atau juga satu umpan tadi. Maksudnya kepada Aliudin berhasil diamankan oleh Semi Pierre Patrick dan juga David Pakbe. Bagaimana tidak berada dalam posisi offside kali ini. Mulki Hakim berada di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih Mulki Hakim meliak-liuk dalam kotak penalti. Gagal Mulki Hakim. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Mulki Hakim. Satu peluang dari Persija Jakarta. Iya, kita lihat bagaimana Mulki tidak bisa memanfaatkan peluang ini pada saat dia mendapatkan bola. Dia tidak langsung melakukan crossing, tapi dia menunggu. Dia coba ingin melewati salah satu pemain belakang Persikabo dan ini sangat sulit sekali karena Mulki saat itu berada dalam posisi yang kurang bagus. Berbeda kalau dia langsung bisa melakukan bola crossing, mengangkat bola ke depan, hasilnya bisa lain karena di situ ada Bambang Pamungkas sudah menanti ya. Bagaimana Abanda Herman kali ini? Harus duel dia tadi dengan Batam Roger. Kembali lagi tekanan dibangun oleh para pemain dari Persikabo. Dari sektor sebelah kiri pertahanan, Sairan kirim bola kepada Batam Roger. Kali ini ada Leonard Tupamahu yang langsung saja menutup pergerakan dari setiap para pemain Persikabo terutama Batam Roger untuk bisa menguasai bola berlama-lama. Ya, upaya yang bagus yang diperlihatkan oleh Leo tadi bagaimana umpan kembali dari seorang Sairan begitu bagus untuk masuk ataupun mempenetrasi lini ataupun kotak penalti dari Persija Jakarta. Tetapi kita lihat kesikapan dari seorang Leo. Satu umpan sudah mengarah kali. Peluang kembali bagaimana Abanda Herman menjadi tembok terakhir dari para pemain Persija untuk bisa menghalau setiap tekanan demi tekanan yang kali ini kembali diambil inisiatifnya oleh para pemain Persikabo Bogor atau Persikabo Kabupaten Bogor. Begitu cepat mereka melakukan tekanan demi tekanan. Satu umpan tadi mengarah kepada Sairan terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Kita lihat Solomon Kobe terus dia menjadi penopang dari Rodrigo Santini dan juga Batam Roger untuk bisa menggedor gawang Persija Jakarta. Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan. Kembali lagi dia menuju kepada Leonard Tupamahu. Kembali kepada penjaga Yevgeny Kamaruk. Satu tendangan hampir saja berbahaya tadi bermain bola di daerah pertahanan sendiri para pemain Persija Jakarta. Dan kembali bola dikuasai oleh Persikabo yang semakin bersemangat untuk bisa melakukan kepungan dan tekanan demi tekanan. Leonard kembali. Pelan Edu Juanda. Membangun serangan, umpan kepada Rodrigo Santini. Ada Abanda Herman. Dan kali ini Agus Indra. Masih Agus Indra langsung saja mengirimkan umpan daerah kepada pergerakan dari seorang Bambang Pamungkas. Tidak berhasil Bambang Pamungkas. Ada David Pakbe yang juga menjadi seorang stopper yang sangat tenang untuk mengawal barisan pertahanan. Pelan saja David kepada Edu. Masih Edu Juanda kali ini. Dorong bola dia. Pelan kepada Solomon Kobe. Masih Solomon Kobe. Kita lihat. Langsung saja masuk dan berikan umpan ke sektor sebelah kanan kepada Sairan. Masih Sairan kali ini. Kerjasama cukup baik kali ini. Bola diterima oleh Batam Roger. Bisakah Batam Roger melewati Abanda Herman di dalam kotak penalti? Batam Roger kali ini. Kembali lagi bola ke belakang. Diberikan kepada Hengki Ardiles. Satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih membentur tadi. Dan langsung saja Gerard Pangkali tanpa kompromi mengirim bola kepada Bambang Pamungkas.
kita lihat sekarang ada perubahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija pada saat mereka sudah leading 1-0. Mereka tidak lagi melakukan pressing yang ketat terhadap pemain-pemain Persikabo, tapi mereka justru nunggu mereka turun, tapi mereka tidak melakukan penjagaan orang per orang secara ketat. Ini yang membuat sekarang Persikabo dalam menyerang lebih mudah, mereka bisa masuk sampai ke daerah pertahanan terakhir Persija, dan ini sangat berbahaya sekali kalau pemain-pemain di tengah Persija tidak lagi melakukan pressing yang ketat ya. Terutama sangat jelas sekali pergerakan dari sayap kanan Persikabo sejauh ini, di mana sudah kita melihat sedikitnya 3 kali tadi seorang Sairan berusaha melakukan penetrasi dari sayap kanan sebelum dia melepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh seorang Gerard Pangkali yang menempati posisi bek kiri pada sore hari ini. Gerard Pangkali kita lihat melewati Hengki Ardiles, dan bagaimana bola kali ini dikirim begitu cepat tadi. Coba pergerakan dari Aliudin, ada Semi Pierre Patrick, berhasil direbut oleh Aliudin, masih satu kontrol bola dari Aliudin, kirim bola ke dalam kotak penalti kali ini. M. Ilham, satu tabrakan tadi dia kembali bangun, dan bagaimana coba membangun serangan kembali para pemain dari Persikabo. Masih para pemain dari Persikabo kali ini cepat langsung pergerakan, langsung mengarah kepada Bottom Roger, masih Bottom Roger dia kirim bola kepada Sairan. Bisakah Sairan mengirim bola? Satu serangan balik begitu cepat dari anak-anak Persikabo Kabupaten Bogor. Peluang kali ini terjadi berebutan bola, hampir saja. Bagaimana peluang demi peluang dibangun oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Mereka mengandalkan kecepatan dan melakukan satu counter attack. Dan kali ini Bambang Pamungkas tidak dalam posisi offside. Bambang Pamungkas satu peluang, dan apa yang terjadi tentunya bukan suatu pelanggaran. Bambang Pamungkas kita lihat, dan juga Fauzi Toldo. Apa yang terjadi tentunya wasit Ali Rinengo menilai ada satu pelanggaran tapi berada di luar kotak penalti. Dan kalau kita lihat memang pelanggaran yang dilakukan itu di luar kotak penalti. Cuma sekarang wasit harus memberikan kartu kepada seorang penjaga gawang. Dan biasanya ini kartu merah ya, karena ini kejadiannya di luar ya. Nah, kalau di dalam wasit memberikan kartu kuning karena lawan mendapatkan keuntungan penalti. Dan ini kita bagaimana kaki ya, sebenarnya bisa dibilang kena atau tidak kena ini ya. Kita lihat wasit Ali Rinengo telah bersiap-siap. Sepertinya kartu kuning diberikan kepada Fauzi Toldo ataukah kartu merah. Dan tentunya dengan pelanggaran seperti ini, haruskah kartu merah dikeluarkan? Saya pikir berdasarkan peraturan yang seperti disampaikan oleh Om Roni tadi, bahwa memang ini, ya kita lihat ini tepat sekali. Memang seharusnya ketika pelanggaran itu dilakukan di luar kotak penalti, di mana kiper tadi merupakan orang terakhir di lini pertahanan. Memang dalam teorinya atau dalam peraturan ini adalah sebuah pelanggaran yang berbuah pada kartu merah, dan ini keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh wasit. Inilah dia M. Halim, penjaga gawang yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta, akan menjadi pengganti dari Fauzi Toldo yang terkena kartu merah di pertandingan sore hari ini. Dan juga bagaimana Fauzi Toldo, inilah dia pelanggaran Fauzi Toldo terhadap Bambang Pamungkas, hanya sedikit di depan kotak penaltinya. Dan memang kita juga melihat sebuah upaya atau kecerdikan dari seorang Bambang untuk mengecoh seorang Fauzi yang sehingga tidak memiliki kesempatan atau pilihan lain kecuali memang harus menjatuhkan Bambang, yang sayangnya memang dilakukan di luar kotak penalti, di mana dia menjadi orang terakhir di lini pertahanan. Mau tidak mau dia harus terkena kartu merah. Rodrigo Santini berdiskusi dia dengan Ismet Sofyan. Juga Edu Juanda bersama dengan Bambang Pamungkas. Tendangan bebas hanya berapa sentimeter dari kotak penalti Persija atau juga Persikabo Kabupaten Bogor. Wasit Ali Rinengo berusaha memberikan satu pengertiannya kepada David Pakbe, dan juga kita lihat ada kapten 11 Mardiansa, ada juga Bottom Roger. Dan inilah dia penjaga gawang M. Halim yang masuk di babak pertama ini. Dan juga kita belum tahu siapakah yang digantikan oleh M. Halim dengan keluarnya Fauzi Toldo akibat kartu merah ini. Siapakah yang ditarik oleh pelatih Suimin Diarja untuk bisa digantikan dengan seorang M. Halim. Kita lihat bagaimana wasit Alil Rinengo. Biasanya dalam situasi ini Suimin, seorang pelatih akan menarik seorang pemain yang punya naluri menyerang lebih tinggi, lebih banyak kekuatan akan difokus kepada kekuatan lini pertahanan karena mereka hanya bermain dengan 10 orang ini ya. Dengan keluarnya kartu merah ini, saya kira ini cukup merugikan pemain-pemain Persikabo yang sementara berada dalam tren yang naik ya.
mereka sudah mulai bisa mengimbangi permain tim Persija, bahkan mereka juga sudah mulai mendapatkan banyak peluang. Ya, kita lihat bagaimana M. Halim menggantikan Sairan ternyata yang ditarik keluar. Pemain yang dari tadi terus memberikan tekanan di sektor sebelah kiri dari Persija Jakarta ditarik keluar untuk memasukkan seorang M. Halim untuk menggantikan Fauzi Toldo yang terkena kartu merah. Ya, saya pikir sebuah kerugian besar bagaimana tadi sebelum terjadinya kartu merah seperti yang diungkapkan oleh Bung Roni bahwa Persikabo begitu mampu untuk mengembangkan permainan, terutama saya melihat Sairan kontribusinya begitu besar untuk bergerak dari sisi atau sayap kanan, dan sekarang mereka kehilangan satu pemain, mau tidak mau Sairan harus keluar, sebuah keputusan yang harus dibayar mahal. Bagaimana wasit Alil Rinengo meminta pagar dari Persikabo Kabupaten Bogor untuk sedikit lebih mundur. Dan ini tentunya bagaimana peluang bagi seorang Bambang Pamungkas untuk menambah pundi-pundi gol. Begitu juga dengan Ismet Sofyan. Siapa yang mengambil tendangan bebas ini? Ismet. Kita juga bisa melihat bagaimana telah bersiap-siap. Ismet Sofyan pelan saja masih membentur pagar kali ini. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh MH. Bagaimana M. Ilham masih mencoba melakukan penetrasi, dibayangin dia oleh Roger Batum. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya masihkan lemparan ke dalam bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Ya, kita lihat tendangan yang dilakukan oleh Ismet tadi terpaksa membentur pagar pemain, tetapi pergerakan M. Ilham walaupun tadi bola keluar, kita bisa melihat potensi pemain yang satu ini. Tekanan kali ini melalui Rodrigo Santini. Dorong bola saja di pelan kepada Solomon Kobe. Bagaimana Solomon Kobe kembali lagi menuju kepada Rodrigo Santini yang berhasil diintersep oleh Abanda Herman. Aliudin menjemput bola kali ini. Dan bola Agus Indra Kurniawan kepada M. Ilham. Kembali lagi kepada Aliudin. Langsung saja merubah arah bola, dia menuju kepada Mulki Hakim. Dan kali ini bola dikuasai oleh Ismet Sofyan. Cepat langsung Ismet Sofyan berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Ada M. Halim yang langsung saja membuang bola. Ini dia M. Halim, penjaga senior yang menjadi pengawal di barisan pertahanan atau juga di bawah mistar dari Persikabo Kabupaten Bogor. Ismet Sofyan tadi maksudnya kepada Robertinho Pugliara. Masih Ismet Sofyan yang menguasai bola. Langsung saja mengirim kembali kepada M atau juga kepada Mulki Hakim. Langsung saja ke dalam kotak penalti, ada 3 pemain dari Persija Jakarta. M. Ilham kali ini. Masih M. Ilham. Gerard Pangkali. Dorong bola pelan saja kepada Aliudin. Sudah berada dalam posisi offside Aliudin. Ya, perlahan kita juga melihat bagaimana Persija juga mulai atau terus melakukan penekanan, terutama saat mereka kini unggul 1 pemain atas Persikabo. Edu Juanda, pemain juga pernah memperkuat PSMS Medan, Medan Jaya, dan juga PSPS Pekanbaru. Kembali lagi kali ini bola mengarah kepada Batam Roger yang mendapatkan pengawalan ekstra ketat atau man-to-man marking dari seorang Abanda Herman. Bola berhasil direbut oleh Solomon Kobe kali ini. Masih Solomon Kobe, kembali lagi direbut oleh Gerard Pangkali yang begitu disiplin menjaga sektor kiri dari pertahanan Persija Jakarta. M. Ilham kali ini, masih M. Ilham. Satu skill cukup baik dari M. Ilham kali ini melewati Hengki Ardiles. Robertinho Pugliara, masih Robertinho Pugliara. Dorong bola pelan saja kepada Agus Indra Kurniawan. Langsung saja kembali lagi, maksudnya tadi kepada pergerakan dari seorang Mulki Hakim. Leonard Tupamahu, masih Leo kali ini. Masih Leo. Belakang dia kepada Ismet Sofyan. Balik lagi kepada Leo, meninggalkan posisi terlalu jauh. Maju ke depan membantu penyerangan kali ini Leo. Langsung saja mengirim bola ke dalam kotak penalti. Bagaimana bola hampir saja dikuasai oleh Bambang Pamungkas. Ada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho. Bukan satu pelanggaran kali ini Semi Pierre Patrick. Apa yang terjadi satu pelanggaran tadi? Dan tentunya tendangan bebas bagi Persikabo Kabupaten Bogor yang juga terus-menerus mencoba melakukan satu serangan balik terhadap Persija Jakarta. Ya, terlihat tadi pelanggaran yang ditiup wasit adalah pelanggaran terhadap Patrick Seme, di mana mungkin tangan dari Robertinho tadi sebetulnya yang dianggap wasit mungkin mengganggu pergerakan atau arah lari dari Patrick Seme. Edu Juanda kali ini. Masih Edu. Membawa bola di sektor lapangan tengah.
Tentu saja mengirim maksudnya panjang kepada Mardiansyah. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Ke belakang dia kepada Leonard Tupamahu. Langsung saja mengirim bola cepat menuju Aliudin. Robertinho Pugliara. Semi. Bagaimana Semi Pierre Patrick menguasai bola, berikan bola kembali kepada M. Halim. Iya, kita lihat di babak sampai menit ini Persikabo hampir kita tidak pernah lihat peranan daripada Mardiansyah ya. Padahal sebelumnya itu kita selalu ketahui bahwa Mardiansyah adalah seorang pemain yang selalu mempunyai gerakan-gerakan yang membahayakan pertahanan lawan. Bagaimana peluang kali ini dibagi Persikabo? Kembali lagi bola masih terlalu lemah dan masih bisa diamankan dengan baik oleh Yevgeny Kamaruk. Mardiansyah, kita lihat peluang tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan Persija. Peluang pertama dari seorang Mardiansyah. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun melalui M. Ilham kepada Aliudin yang bermain agak sedikit melebar. Aliudin kali ini melakukan penetrasi. Ada Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Robertinho Pugliara, masih Robertinho kali ini. Masih Robertinho menguasai bola terlalu lama. Robertinho, sayang sekali peluang yang begitu baik tadi. Terlalu lama memegang bola Robertinho Pugliara. Iya, kita bagaimana seorang Robertinho memaksa untuk bisa menerobos. Padahal dia lagi dikepung oleh 3 pemain. Padahal di sebelah kiri dan kanan ada pemain-pemain Persija yang begitu bebas. Tapi dia tidak bisa melihat dan tidak memberikan bola. Sehingga sebenarnya peluang ini cukup bagus untuk Persija. Namun gagal hanya gara-gara seorang Robertinho ini kelihatannya terlalu memaksa untuk menerobos pertahanan lawan. Walaupun dia dikerumuni oleh 3 pemain belakang Persikabo ya. Hengki Ardilas kali ini. Kembali lagi terjadi perebutan bola jarak pangkali dengan Rodrigo Santoni. Masih Rodrigo Santoni sudah meninggalkan lapangan permainan bola. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Bagaimana Rodrigo Santoni terlihat kurang setuju dengan keputusan yang diambil oleh asisten wasit 1 Winarno Bahtiar. Inilah dia Rodrigo Santoni. Kita Ganggang Mudana. Dan juga Ramdhani. Dan inilah dia Hamka Hamzah Enal. Berada di bench. Juga Jordi Kartiko. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Roger Bottom. M. Ilham. Kepada Robertinho. Kembali lagi Robertinho Pugliara. Dorong bola pelan saja dia kepada Aliudin. Berhasil diintersep oleh Semi Pierre Patrick. Kali ini Semi melakukan overlapping dia. Melihat pergerakan dari sektor sebelah kanan. Langsung ternyata mengirim bola kepada bagaimana Mardiansyah kali ini mendapatkan bola. Satu peluang masih dapat digagalkan oleh Ismet Sofyan. Kembali lagi Semi Pierre. Semi kali ini satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih berada di sebelah kiri atas gawang dari Yevgeny Kamaruk. Ya, saya pikir mungkin agak sedikit ambisius dari seorang Patrick Seme yang memang adalah seorang pemain bertahan paling produktif di Liga Indonesia pada musim ini. Tetapi kita melihat mungkin ini juga merupakan cerminan dari buntunya ataupun kurangnya alternatif setelah mungkin diusirnya atau dikeluarkannya Sairan untuk pergantian pemain tadi. Sehingga sekarang Persikabo harus bermain dengan 10 orang dan tentunya pilihan terhadap serangan-serangan mereka akan menjadi semakin terbatas. Ya, kita lihat bagaimana Abanda Herman menunjuk lututnya, apa yang terjadi terhadap Abanda Herman. Dan tentunya juga kita lihat bagaimana dibantu oleh tim medis untuk diberikan penyemprot untuk menahan rasa sakit. Aliudin, pemain yang sudah mencetak 10 gol sejauh ini bagi Persija Jakarta, menjadi tandem yang produktif bersama dengan Bambang Pamungkas yang juga telah mencetak 12 gol di Liga Jarum Indonesia 2007. Harus ditandu keluar lapangan. Inilah dia Bambang Pamungkas. Pemain juga pernah memperkuat Selangor dan juga NHC Noord, klub yang bermain di Liga Belanda. Kamaruk kali ini akan melakukan tendangan gawang. Pelan saja Kamaruk. Dorong bola kali ini kepada Gerard Pangkali. Masih Gerard Pangkali. Punggawa di sektor sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta. Langsung saja dia mengirim bola menuju kepada Bambang Pamungkas. Berhasil diintersep kali ini Rodrigo Santoni. Ada Bottom Roger. Bagaimana kerjasama sangat baik kali ini. Seorang Bottom Roger berhasil melewati dalam kotak penalti. Satu tendangan. Kembali lagi peluang emas dari seorang Roger Bottom harus dimuntahkan oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, kita lihat tadi sebuah skill yang sangat cantik yang diperlihatkan oleh seorang Batum. Bagaimana dia melob bola melewati Leonardo Tupamahu, di mana
tadi tendangannya, tetapi sayang penyelesaiannya kurang begitu prima, di mana masih jatuh di pelukan kiper Kemaruk. Kembali lagi tekanan coba dibangun oleh anak Persikabo Kabupaten Bogor. Dan terlihat Persija agak sedikit menurunkan tempo permainan. Mereka lebih menunggu para pemain Persikabo melakukan tekanan. Tidak kembali lagi melakukan pressing ketat seperti di awal babak pertama. Dan satu pelanggaran dari Gerard Pangkali terhadap Rodrigo Santoni. Bagaimana Rodrigo masih meringis kesakitan dia akibat satu pelanggaran dari seorang Gerard Pangkali. Dalam tayangan lama kita saksikan. Ya, sebetulnya suatu hal yang perlu diwaspadai oleh Persija, bagaimana mereka sekarang unggul satu pemain tetapi tidak mengintensifkan serangan. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Persikabo mampu untuk sedikit keluar dari tekanan, bahkan mengembangkan permainan seperti yang baru kita saksikan dengan peluang yang diperoleh oleh Roger Batum tadi. Gerard Pangkali, Nadia Kamaruk yang setidaknya sudah melakukan 2 kali penyelamatan bagi gawangnya. Emil Ham dan juga Gerard Pangkali menjadi pagar kali ini. Mardiansyah kembali sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat satu umpan tadi yang dilakukan oleh Mardiansyah. Alil Rinengo, wasit pemimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Nadia Mardiansyah. Ismet Sofyan kali ini serangan bagi Persija Jakarta. Masih Ismet Sofyan mencoba mencari pergerakan daripada rekan-rekannya. Kita lihat dorong bola dia kepada Agus Indra. Masih Agus Indra tidak berhasil melewati. Dan kali ini Batam Roger dengan skill individu yang sangat baik. Kembali lagi dia mencoba melewati Leo Tupamahu. Dan bukan satu pelanggaran bagaimana Batam Roger terjatuh tadi. Ya, kita lihat kali ini duel antara Roger Batum dan Leo Tupamahu dimenangi oleh seorang Leo. Di mana tadi kita juga melihat Batum yang menang. Tetapi memang mungkin sepanjang pertandingan kita akan lebih banyak melihat. Bagaimana kembali lagi. Sudah berada dalam posisi offside kita lihat. Inilah dia Aliuddin, pemain yang memiliki kecepatan berapa kali, sering lolos dari perangkap offside dan juga sering mendapatkan bola-bola daerah yang akan tentunya berbahaya bagi pertahanan Persikabo Kabupaten Bogor. Iya, kalau kita lihat gerakan Aliuddin ini adalah gerakan yang selalu membuat kejutan ya. Dia selalu bisa bergerak muncul dan sulit diantisipasi oleh pemain-pemain belakang lawan ya. Dan inilah saya kira salah satu kelebihan dari Aliuddin. Pelan para pemain dari Persija Jakarta kini. Robertinho Pugliara, masih Robertinho. Pelan saja Robertinho. Kembali dia menguasai bola, masih Robertinho. Langsung saya mainkan bola yang cukup baik. Sudah kembali dalam posisi offside. Mulki Hakim, pemain yang diplot. Pemain asal Betawi ini yang tentunya juga diberikan posisi baru oleh pelatih Sergei Dubrovin sebagai gelandang kanan. Ya, memang kita lihat tadi posisi Mulki sudah selangkah berada dalam posisi offside. Walaupun tadi umpan yang dilepaskan oleh Robertinho Pugliara begitu cantik. Abanda Herman tidak memberikan ruang sedikit pun. Kembali lagi kali ini Roger Batum berusaha untuk melewati seorang Abanda Herman. Bagaimana begitu kuatnya seorang Abanda Herman. Gerard Pangkali kali ini dorong bola dia. Para pemain dari Persikabo masih bersabar mencari celah. Kali ini Hengki Ardiles yang menggantikan peran dari seorang Sairan di sektor sebelah kanan penyerangan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Bagaimana skill individu dari para pemain Persikabo mulai ditunjukkan untuk bisa menembus pertahanan dari Persija Jakarta. Kali ini kembali Batam Roger kirim bola ke dalam Rodrigo Santoni. Satu peluang saat emas dan sebuah gol yang sangat-sangat indah dari seorang Rodrigo Santoni yang membuat publik dari Stadion Lebak Bulus terdiam dengan sebuah gol yang sangat indah. 1 Persija Jakarta dan 1 Persikabo Kabupaten Bogor. Rodrigo Santoni. Ya, saya pikir pantas untuk dikatakan sebagai sebuah gol indah. Bagaimana dengan kemampuan individunya seorang Rodrigo Santoni memutar, mengontrol bola dan melakukan penyelesaian yang begitu sempurna untuk bisa menyamakan kedudukan. Inilah saya kira salah satu kelemahan pemain-pemain pertahanan Persija. Kita bagaimana tinggal 2 orang dan pada saat Santoni lolos, dia langsung bisa berhadapan dengan penjauh Kamaruk. Tetapi problem yang paling utama adalah koordinasi pemain-pemain pertahanan Persija tidak lagi begitu kuat. Dan yang paling fatal, mereka selalu memberikan kesempatan kepada Batum Roger untuk mendapatkan space, mendapatkan ruang. Karena pemain ini sangat berbahaya sekali dan gol ini berawal daripada kualitas dan kemampuan individu Batum Roger. Kanan kali coba dibangun oleh Persija Jakarta. Semi baru saja mengirim bola kepada Rodrigo Santoni.
Satu gol yang sangat luar biasa dicetak oleh Rodrigo Santoni kali ini. Kembali lagi begitu cepatnya Mardiansa menusuk ke dalam sektor kotak penalti. Bagaimana tadi dia masih dapat dihentikan, ditutup pergerakannya oleh seorang Ismet Sofyan dan juga Kamaruk. Dan tayang lawan Mardiansa masih tergeletak di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Melakukan solo run tadi dia, berusaha untuk melewati seorang Ismet Sofyan. Kalau kita lihat dalam tayangan lambat, tapi memang kita berbeda dengan pandangan seorang wasit. Kalau dalam lambat, jelas Ismet agak sedikit mengganggu gerakan laju daripada Mardiansa ini ya. Sehingga kalau kita bisa bilang itu adalah pelanggaran, tapi mungkin wasit agak sedikit jauh dan tidak melihat situasi. Tapi terlepas daripada pelanggaran kasus ini, kembali kita lihat bagaimana sebenarnya kualitas lini pertahanan Persija yang sama sekali tidak disiplin. Kemudian kedua, kita lihat pada saat mereka unggul jumlah pemain, mereka tidak bisa memainkan tempo ritme yang bagus. Mereka tidak lagi bisa menguasai bola yang cukup lama. Karena kita lihat begitu mereka dalam penguasaan bola secepatnya hilang dari penguasaan timnya. Ini saya kira salah satu kendala yang dianu oleh pemain-pemain Persija ya. Ya, bahkan kita kalau mau jujur tadi melihat tayang ulang bagaimana jelas sekali seorang Ismet Sofyan menarik kaos untuk menjatuhkan seorang Mardiansyah di dalam kotak penalti. Bagaimana juga seorang Ismet yang sudah menerima kartu kuning tidak mendapatkan hukuman apa-apa dan juga pelanggaran yang kini atau tidak disahkan untuk menjadi milik Persikabo. Dan juga saya setuju bahwa bagaimana penampilan atau kinerja dari lini pertahanan Persija pada sore hari ini sangat mengejutkan. Bagaimana mereka berkali-kali diobrak-abrik oleh pemain-pemain Persikabo yang saat ini kekurangan jumlah pemain. Coba membangun serangan para pemain dari Persija Jakarta kali ini, di mana mereka sudah memberikan ruangan bagi para pemain Persikabo untuk bisa mengembangkan permainan walaupun hanya berjumlah 10 pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor dan mereka mampu menyamakan ketertinggalan di atas Persija Jakarta. Kita lihat Semi Patrick kali ini mencoba melakukan tekanan, begitu leluasanya dia. Dan kali ini satu serangan balik dari Aliudin kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho langsung saja mengirim bola kepada Bambang Pamungkas. Bisakah Bambang Pamungkas melakukan satu penetrasi? Masih berhasil digagalkan satu penetrasi dari Bambang Pamungkas oleh David Pakbe. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Kembali lagi Ismet Sofyan. Kembali mengirim bola ke sektor sebelah kiri kepada Gerard Pangkali. Masih Gerard Pangkali sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali bagi Persija Jakarta. Akan kembali dilakukan oleh Gerard Pangkali. Masih Gerard Pangkali tadi yang menguasai bola. Ada M. Ilham. Bagaimana M. Ilham kali ini berusaha untuk merebut bola. Iya, kita lihat Batum. Bang ya. Pada saat serangan Persija masuk dalam daerah permainan Persikabo, bola terlalu cepat hilang dari penguasaan tim. Dan ini sebenarnya mengherankan dengan kualitas pemain-pemain seperti Persija. Apalagi mereka unggul di dalam jumlah pemain. Mereka tidak bisa memainkan ritme dan tidak bisa menahan bola selama mungkin dalam penguasaan timnya ini. Bahkan tadi sebelum terciptanya gol balasan bagi Persikabo, kita juga sempat menyinggung bagaimana lini pertahanan ataupun lini tengah Persija yang begitu memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pemain Persikabo. Dan belum berubah setelah mereka sekarang kebobolan satu gol dengan gol yang menyamakan kedudukan. Bagaimana tadi Robertinho Pugliara sudah memberikan bola kepada Molki Hakim. Dan kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh M. Halim. Masih M. Halim menguasai bola. Kita lihat ada juga Bambang Pamungkas. Dan kali ini M. Halim sudah melakukan satu tendangan mengirim bola ke tengah lapangan. Ada Abanda Herman kali ini. Dan Leonard Tupamahu kali ini menguasai bola. Masih Leo. Dorong bola pelan saja kepada Ismet Sofyan. Tempo permainan begitu pelan di babak pertama ini. Dan kali ini coba bagaimana Robertinho kirim bola lagi kepada Molki Hakim. Masih Molki Hakim. Satu pressing yang cukup ketat diperagakan oleh anak-anak Persikabo membuat para pemain Persija agak sedikit sulit dan mencari celah untuk bisa menembus pressing sepertiga lapangan yang diperagakan oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor kali ini. Agus Indra Kurniawan, sedikit susah para pemain dari Persija untuk bisa menembus pertahanan dan juga lapangan tengah dari Persikabo Kabupaten Bogor. Ya mungkin tadi setelah terciptanya gol pertama bagi Persija terlihat atau mungkin juga ada indikasi bahwa mereka sedikit overconfidence bahwa mereka akan pasti meraih kemenangan terutama juga dengan diusirnya pemain Persikabo. Tetapi yang terjadi malah justru ini adalah sebuah bumerang dari Persija pada sore hari ini.
Abanda Herman kali ini menguasai bola. Masih Abanda Herman. Maju dia cukup jauh. Berikan bola cukup baik kepada Aliuddin kali ini. Masih Aliuddin mengontrol bola. Sangat sulit dia melewati David Pakbe. Dan kali ini Mulki Hakim. Satu pelanggaran dilakukan oleh Mulki Hakim terhadap David Pakbe. Di mana David Pakbe kali ini. Dan tayangan lambat. Terjadi perebutan bola dengan Aliuddin. Tarik-menarik dia. Tendangan bebas kali ini bagi Persikabo Kabupaten Bogor yang terus mencari kemenangan pertamanya di partai tandang. Sejauh ini mereka belum bisa meraih satu kemenangan di partai tandang dan juga menghancurkan telur dari Persija Jakarta yang juga belum terkalahkan sejauh ini di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kembali bola mengarah kepada para pemain dari Persikabo. Berhasil direbut kali ini oleh M. Ilham. Berikan bola kembali lagi kepada Agus Indra, masih Agus Indra, dorong bola kepada Robertinho. Pelan saja dia ke belakang kepada Gerard Pangkali. Agak sedikit susah para pemain Persija kali ini untuk menembus lapangan tengah atau juga pertahanan dari Persikabo. Bagaimana M. Halim keluar dari sarangnya dan langsung saja menutup, memotong bola yang diarahkan kepada seorang Bambang Pamungkas. Ya, saya pikir tindakan dari M. Halim untuk menjemput bola, untuk menutup ruang gerak tadi sangat tepat ya. Bagaimana Bambang kita lihat tadi ketika terjadinya kartu merah, dia juga melakukan gerakan yang sama untuk menipu atau mengelabui kiper. Dan M. Halim kini melakukan keputusan yang tepat. Kembali lagi kali ini satu peluang dari Persikabo. Bisakah bisa dimanfaatkan oleh Mardiansah kali ini berdalam kotak penalti. Bagaimana Mardiansah masih dapat dikawal. Satu tendangan masih membentur tadi dari Robertinho. Kembali lagi begitu mudahnya pertahanan Persija untuk bisa ditembus oleh satu serangan balik dari Persikabo Kabupaten Bogor. Kembali lagi kali ini tekanan dari sektor sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti masih ada Leo Tupamahu. Dan kali ini bola direbut oleh Robertinho. Satu serangan balik coba dibangun oleh M. Ilham. Masih M. Ilham kali ini. Bola kembali kepada Robertinho Pugliara. Satu kontrol bola yang kurang baik dan berhasil direbut oleh Persikabo Kabupaten Bogor. Iya, kita lihat salah satu kelemahan dari lini pertahanan Persija ada di sektor kiri, tempat Gerard Pangkali. Nah, saya tidak melihat ada pemain lain, Leonard Tupamahu atau Abanda Herman yang mengcover daerah ini, sehingga pada saat daerah ini ditinggalkan oleh Gerard Pangkali, selalu bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persikabo di dalam menyerang. Dan hal ini sangat berbahaya sekali bagi kualitas lini pertahanan Persija ya. Mulki Hakim kembali kali ini mencoba dia melakukan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Leo Tupamahu meninggalkan posnya, membantu penyerangan. Dan kali ini bola ada Semi Pierre Patrick dan juga M. Ilham, David Pakbe, Hengki Ardiles kali ini langsung saja dorong bola kepada Solomon Kobe. Solomon Kobe kali ini cepat melakukan satu serangan balik yang menjadi ciri khas dari para pemain Persikabo Kabupaten Bogor untuk bisa melakukan penetrasi dan juga menciptakan gol tadi melalui Rodrigo Santoni. Kembali lagi satu serangan, berhasil dipatahkan kali ini. Dan agak sedikit bertukar posisi dan juga agak sedikit melebar. Kita lihat pergerakan dari seorang Leo. Inilah dia, Sergei Dubrovin dan juga asisten coach Isman Jasulmey. Isman Sofian dapat mudah dipatahkan serangan dari para pemain Persija Jakarta. Kali ini bola oleh Semi Pierre. Masih kembali kepada Edu Juanda. Dan bagaimana tekanan melalui Solomon Kobe. Masih Solomon Kobe melebar dia kepada Hengki Ardiles. Dorong bola pelan saja kembali lagi kepada Solomon Kobe kali ini. Langsung kirim bola maksudnya kepada Batam Roger. Dan berhasil digagalkan, diintercept oleh seorang Abanda Herman. Dan inilah dia bagaimana perubahan terjadi. Gerard Pangkali agak bermain sedikit ke tengah dengan menaruh seorang Leonard Tupamahu di sektor sebelah kiri. Dan inilah mungkin yang dikatakan tadi oleh Om Roni bahwa memang tidak ada pelapis dari lini kiri. Bagaimana tadi sebelum Sairan dikeluarkan juga berkali-kali dia melakukan penetrasi dengan mudah. Dan kini dengan mengandalkan serangan balik, Persikabo juga bisa memanfaatkan sisi kiri pertahanan dari Persija. Dan kembali kita merangkum permainan Persija pada babak pertama ini. Mudahnya mereka kehilangan bola, terutama di lapangan tengah. Kembali lagi kali ini, Batam Roger. Pelan saja para pemain dari Persikabo begitu leluasanya memegang bola, memainkan bola di daerah pertahanan atau juga daerah dari Persija Jakarta. Rodrigo Santoni kali ini begitu cepat. Rodrigo Santoni, satu tendangan, satu skillan cukup baik dari seorang Rodrigo Santoni. Sayang sekali tendangannya masih berada di atas gawang dari Yevgeny Kamaruk. Ya, dan inilah yang harus diwaspadai oleh tim Persija. Bagaimana bermain dengan 10 orang Persikabo mungkin akan lebih mengandalkan kepada kemampuan individu pemain-pemainnya. Dan ini dimiliki oleh seorang Batum Roger dan juga Rodrigo Santoni dengan teknik yang sangat tinggi yang sudah terbukti
menciptakan gol dan mengelabui lini pertahanan dari Persija sore hari ini. Kembali Gerard Pangkali kali ini. Mencoba dia melakukan penetrasi. Robertino Pugliara langsung saja kirim bola kepada M. Ilham. Ada Hengki Ardiles yang tanpa kompromi langsung saja menghalau bola. Atau Edu Juanda yang dikirim tadi menuju kepada M. Ilham. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. M. Ilham, pemain yang menempati posisi gelandang kiri dari Persija Jakarta. Kembali lagi tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persija. Agus Indra kembali kepada M. Ilham. Penetrasi dalam kotak penalti. Sayang sekali dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Di sisa waktu kurang dari 60 detik babak pertama dari Stadion Lebak Bulus dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Bagaimana kondisi saat ini? Persikabo Kabupaten Bogor yang bermain dengan 10 pemain berhasil mengimbangi Persija Jakarta sejauh ini dengan skor 1-1. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persikabo Kabupaten Bogor. M. Halim sudah lakukan. Mengarah ke dalam atau juga menuju kepada bottom Roger. Dan bola dikirim oleh Leo Tupamahu kepada penjaga gawang Kamaru. Dan kali ini 2 menit tambahan waktu yang diberikan bagi pertandingan di sore hari ini. Ismet Sofyan. Pelan saja dia kepada Mulki. Masih Mulki. Ismet Sofyan kembali kali ini. Pelan saja bagaimana bola tadi mengarah kepada Agus Indra. Robertinho Pugliara. Pelan saja kembali kepada Agus Indra. Berusaha merangsek masuk. Tapi begitu ketatnya para pemain dari Persikabo menjaga daerahnya. Mereka menerapkan satu strategi pressing dan juga zona marking yang begitu tepat. Sehingga para pemain dari Persija agak sedikit sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan juga tidak ada penetrasi individual yang dilakukan oleh para gelandang-gelandang dari para pemain Persija Jakarta. Kali ini Ismet Sofyan mengirim ke sektor sebelah kiri kepada Bambang Pamungkas. Ada Aliudin yang dituju dan David Pakwe mengamankan bola. Mengirim kepada M. Halim. Nadia Aliudin yang belum mendapatkan satu peluang emas sejauh ini. Sudah tendang kembali bola oleh M. Halim. Mengarah kembali kepada bottom Roger. Ada Abanda Herman. Leo Tupamahu. Gerard Pangkali. Rodrigo Santoni. Cukup rajin dia untuk menjemput bola. Berikan kepada Hengki Ardiles. Dorong bola saja dia kembali kepada bottom. Masih bottom Roger. Ada man-to-man marking dari seorang Abanda Herman. Hengki Ardiles melakukan overlap bersama dia. Cukup baik bagaimana Hengki Ardiles kali ini cukup bebas untuk memberikan umpan ke tengah. Berhasil diamankan dengan faktor tinggi badan dari seorang Yevgeny Kamaru. Ya, kembali sampai di menit akhir babak pertama ini bagaimana lini atau sebelah kiri dari Persija kembali bisa atau mudah ditembus oleh pemain-pemain Persikabo. Dan kita lihat tadi salah seorang pemain sanggup untuk melepaskan umpan ke dalam kotak penalti tanpa terganggu oleh satupun pemain bertahan. Ya, baru saja wasit Ali Rinengo meniupkan peluit yang menandakan pertandingan babak pertama antara Persija Jakarta menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor dari Stadion Lebak Bulus Jakarta telah usai. Skor sementara adalah 1-1. Persija Jakarta dicetak oleh seorang Abanda Herman dan berhasil disamakan lewat sebuah gol yang cukup indah dari seorang Rodrigo Santoni. Dan babak kedua telah dimulai dan kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan memang harus kita akui di penampilan Persija di babak pertama tadi, kalau dirangkum mereka terlalu begitu mudah kehilangan bola dan juga tidak adanya inspirasi yang datang dari sayap kanan, yaitu yang ditempati oleh Mulki Hakim tadi. Terjadi dua pergantian pemain yang dilakukan oleh Sergei Dubrovin untuk menambah daya dobrak dari para pemain Persija Jakarta yang memang unggul pemain. Di mana setelah Fauzi Toldo tadi dikenakan kartu merah oleh wasit Ali Rinengo. Dan dari pengen lambat bagaimana Rodrigo Santoni berada dalam posisi offside. Tekanan kali ini coba bagaimana Hengki Ardiles. Kembali lagi para pemain dari Persikabo. Dorong bola saja dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini bola dikuasai oleh Novianto. Masih Novianto. Pelan dia saja. Bagaimana Novianto. Tekanan demi tekanan.
dari sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana juga kita lihat ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Sergei Dubrovin. Tadi juga kita lihat seorang Mulki Hakim ditarik keluar digantikan oleh Jordi Kartiko. Dan juga M. Ilham ditarik oleh pelatih Sergei Dubrovin digantikan oleh Ramdhani Lestahulu. Ya, kita lihat percobaan pertama yang dilepaskan oleh Persija untuk bisa menembus lini pertahanan dari Persikabo. Tetapi kita lihat tadi kesigapan dari seorang Patrick Seme, walaupun kemudian wasit menghadiahkan pelanggaran bagi Persikabo atas angkatan atau ayunan kaki yang terlalu tinggi yang dilakukan oleh seorang Aliudin tadi. Tenang bebas kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang M. Halim. Sudah lakukan kali ini, keras tendangannya. Mengarah ke sektor sebelah kanan pertahanan Persija. Gimana tadi? Robertinho Pugliara. Ramdhani tadi, kali ini Gerard Pangkali. Jordi Kartiko. Balik lagi kali ini. Tekanan demi tekanan dibuat oleh para pemain Persija yang mengambil inisiatif oleh Jordi Kartiko kembali. Berikan umpan tali ini kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas kali ini mengirim kepada Robertinho Pugliara. Robertinho Pugliara, masih Robertinho Pugliara. Apa yang dilakukannya? Kembali lagi Robertinho Pugliara gagal melewati barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan ini sudah kita saksikan sepanjang babak pertama tadi, terlihat dia terlampau memaksakan untuk bisa melewati pemain bertahan dari lini pertahanan dari Persikabo, dan itu sudah dia buktikan tidak efektif dan kembali dia lakukan di awal babak kedua ini. Edu Juanda masih tergeletak di lapangan. Kita lihat Edu Juanda. Inilah dia bagaimana Robertinho Pugliara peluangnya. Kembali lagi dia mencoba melakukan satu penetrasi ke dalam kotak penalti dan gagal. Bagaimana dia ditutup pergerakannya oleh David Pakbe dan juga oleh Semi Pierre Patrick. Ya, terlihat dia terlampau ambisius, saya pikir ya. Bagaimana tadi dua orang pemain bertahan yang sudah siap menghalau gerakannya, dan dia tetap memaksakan untuk bisa melewati kedua pemain bertahan tersebut. Bagaimana lutut dari seorang Edu Juanda. Mudah-mudahan saja tidak terlalu parah cedera dari Edu Juanda dan tetap bisa memperkuat Persikabo Kabupaten Bogor di sore hari ini. Ya, tentunya kita ingat bahwa Edu dulu di awal karirnya merupakan salah seorang pemain yang sangat diproyeksikan atau diharapkan untuk menjadi pemain tim nasional, tetapi kemudian dia menerima cedera yang begitu panjang yang sedikit menyurutkan penampilannya ataupun kemampuannya, dan tentunya kita tidak berharap ada sesuatu yang serius yang terjadi padanya hari ini. Lemparan ke dalam kali ini pelan saja dilakukan oleh Novianto tadi. Satu pelanggaran tadi. Ismet Sofyan atau Ramdhani Lestaluhu masuk di babak kedua ini. Pemain muda berbakat yang diharapkan mampu menjadi pemain yang mendobrak dari sektor lapangan tengah Persija Jakarta terhadap Persikabo Kabupaten Bogor. Dan inilah dia Semi Pierre Patrick akan melakukan tendangan bebas bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Sudah lakukan bagaimana Semi Pierre Patrick mengirim langsung kepada Batam Roger. Ada Leonard. Kembali lagi kali ini bagaimana Batam Roger mendapatkan satu bola yang cukup baik. Satu sliding tackle yang begitu sempurna diperagakan oleh seorang Abanda Herman. Masih Abanda Herman kali ini menguasai bola. Dorong dia kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Ada Rodrigo Santoni yang berusaha menutup dan merebut bola dari seorang Ismet Sofyan. Kita lihat bagaimana penampilan Rodrigo Santoni ini yang begitu agresif, begitu disiplin, dan dialah yang selalu menjadi penghambat lini tengah Persija untuk bisa memainkan bola. Peranan Rodrigo Santoni ini kita tidak lihat di kubu Persija, minimal ada sebaik seperti Rodrigo Santoni ini. Hengki Ardiles, Salomon Kobe, masih Salomon Kobe. Maksudnya kembali lagi dia kepada Hengki Ardiles. Kali ini bola tepat. Begitu dilakukan untuk melakukan penetrasi. Batam Roger begitu luasa. Satu pelanggaran cukup keras kali ini berada di sektor sebelah kiri dari Persija Jakarta. Kita lihat siapakah yang melakukan satu pelanggaran. Jordi Kartiko yang masuk di babak kedua ini melakukan pelanggaran tadi. Ya, kembali kita lihat sampai menit ke-50 ini bagaimana. Dan saya pikir itu tadi adalah tackling yang dilakukan dengan kedua kaki yang normalnya mendapatkan minimal adalah kartu kuning. Dan kembali Persikabo dengan mudahnya dari sektor kiri lini pertahanan Persija mengobrak-abrik dan mendobrak untuk menciptakan atau bisa menciptakan peluang pada sore hari ini.
Yevgeny Kamaruk. Dengan bebas kali ini. Bagaimana seorang M. Afan Lubis, pemain senior ini, masuk menggantikan Edu Juanda yang mengalami cedera dan harus tarik keluar. Dan masih dapat dihalau. M. Afan Lubis menggantikan Edu Juanda. Satu tendangan kali ini. Masih mencoba satu tekanan dilakukan. Satu keeping bola tadi berusaha digapai oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Kembali lagi kali ini dari sektor sebelah kiri. Dan sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana seorang David Pakbe yang melakukan satu overlapping untuk membantu penyerangan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan kali ini bola diberikan kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi yang menguasai bola. Dorong bola dia kepada Aliudin. Masih Aliudin gagal dia melewati Hengki Ardiles. Dan lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Persija Jakarta. Dan akan dilakukan oleh Jordi Kartiko. Kita lihat dengan keluarnya Edi Juanda, mau tidak mau agak sedikit mempengaruhi kekuatan lini tengah Persikabo. Karena kita ketahui bagaimana peranan Edi Juanda itu begitu dominan. Nah, mudah-mudahan Afan Lubis ini setidaknya bisa mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk menggalang kekuatan di lini tengah Persikabo ini. Berusaha melakukan penetrasi tadi. Si gagal. Kali ini coba kembali. Tekanan. Bagaimana Robertinho Pugliara gagal melewati Semi Pierre Patrick. Bola kali ini bagi basi untuk Persija Jakarta. Semi Pierre Patrick sejauh ini tampil cukup baik untuk menjaga pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Untuk bisa mematikan, menutup pergerakan yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas ataupun oleh Aliudin. M. Halim. Bali dia melakukan satu tendangan. Mengarah kepada Botham Roger. Dikawal dia oleh Abanda Herman. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Botham Roger, pemain yang mencetak beberapa gol di 5 pertandingan terakhir dari Persikabo. Dia telah mencetak 4 gol dan golnya terakhir adalah dicetak bagaimana ketika mereka menaklukkan PSIS dengan skor 4-1 bersama dengan Nico Susanto, Salomon Kobe dan juga Sairan. Coach Suimin Diarja tetap tegang dia. Kembali lagi kali ini coba melakukan tekanan para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Mencoba mencari celah. Ramdhani. Bukan satu pelanggaran Rodrigo Santoni. Masih Rodrigo Santoni kali ini menguasai bola. Kerjasama dia dengan Botham Roger. Dapat satu peluang kali ini. Bagaimana Gerard Pangkali masih bisa menutup pergerakan. Dan kali ini bola dipegang oleh Jordi Kartiko. Cepat kali ini Jordi Kartiko mencoba memberikan bola masuknya kepada Robertinho Pugliara. Sangat mudah dibaca. Serangan demi serangan. Atau juga pola permainan yang diperagakan oleh anak-anak Persija Jakarta di sore hari ini. Kita lihat kembali lagi. Kali ini para pemain Persikabo terlihat lebih santai mereka. Melakukan tekanan demi tekanan. Meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat sampai saat ini adanya penggantian di lini tengah dari Persija, di mana dua pemain yang masuk ini di babak kedua belum terlihat ada perubahan kekuatan di lini tengah Persija. Justru kelihatannya makin lemah karena mereka tetap sering kehilangan bola pada saat-saat serangan Persija akan masuk ke daerah permainan Persikabo ya. Kembali lagi kali ini bola bergulir di sektor sebelah kanan Persija. Tekanan demi tekanan Ismet Sofyan. Kali ini bola Mardiansyah. Masih Mardiansyah. Langsung saja dia mengirim bola ke sektor sebelah kanan kepada Hengki Ardiles. Masih Hengki Ardiles. Langsung bola kali ini begitu mudah melewati beberapa pemain dari Persija Jakarta. Salomon. Pelanggaran tadi dilakukan. Bagaimana Salomon Kobe ditutup pergerakannya oleh Gerard Pangkali. Satu tendangan bebas berada di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Akankah Persikabo Kabupaten Bogor bisa memanfaatkan bola mati ini untuk bisa memperbesar atau juga mengungguli Persija Jakarta di Stadion Lebak Bulus ini? Dan tendangan bebas yang dilakukan oleh M. Afan Lubis. Afan Lubis kali ini depan bola. Bagaimana? Satu tendangan Afan Lubis masih dapat ditangkap dengan baik oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, saya pikir memang belum adanya perubahan skema permainan yang diperlihatkan oleh Persija antara babak pertama dengan babak kedua. Kita juga masih kerap melihat lini tengah mereka kehilangan bola. Bagaimana juga bisa dikatakan miskin kreasi atau tidak adanya penetrasi berarti yang sejauh ini dilakukan oleh pemain-pemain mereka. Ramdhani kali ini. Masih Ramdhani.
Belakang dia kepada Banda Herman. Leonard Tupamahu. Masih Leonard Tupamahu mencari celah para pemain dari Persija. Dengan tempo yang begitu pelan, memainkan bola dari kaki ke kaki. Mencoba mencari peluang Agus Indra. Kembali kali ini kepada Ramdhani. Ismet Sofyan. Langsung saja bola kepada Robertinho. Maksudnya kembali lagi kepada Ramdhani. Sangat sulit sekali. Ada Novianto. Dan kembali kali ini peluang. Satu peluang. Hampir saja terjadi perebutan bola. Bagaimana kita lihat peluang dari Persija Jakarta. Peluang pertama di babak kedua ini masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan kali ini Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara. Dia berikan bola kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko di sektor sebelah kiri. Sayang sekali umpan dari Jordi Kartiko, maksudnya tadi mengarah kepada Bambang Pamungkas setelah meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat ya di sebelum bola keluar hasil umpan dari Jordi tadi, sebuah peluang yang di inisiatif atau yang inisiatifnya datang dari seorang Ramdhani Lestaluhu, pemain timnas usia U19, dengan cukup baik melepaskan diri dari kawalan pemain dan juga melepaskan umpan. Dan Aliudin juga cukup cerdik tadi untuk bisa memotong bola, tetapi sayang kontrolnya kurang baik sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain bertahan dari Persikabo. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana tempo masih berlangsung tidak begitu cepat. Kedua tim masih mencoba mencari celah demi celah untuk bisa memperbesar kemenangannya. Sejauh ini bagaimana lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Masih sama kuat 1-1. Tuan rumah Persija Jakarta menghadapi Persikabo Kabupaten Bogor. Hengki Ardiles kali ini begitu luasa para pemain dari Persikabo untuk memainkan bola di sepertiga pertahanan dari Persija Jakarta. Kembali lagi kali ini Semi Pierre Patrick. Dan kali ini Novianto, masih Novianto memegang bola. Kirim bola dia kepada Mardiansyah. Dan mengirim ke tengah kembali kepada Solomon Kobe. Langsung saya dorong kepada Bottom Roger. Masih Bottom Roger kali ini menguasai bola. Dikawal dia oleh Leonard Tupamahu. Dan kali ini kepada Hengki Ardiles. Begitu leluasanya para pemain dari Persikabo untuk memainkan bola. Bagaimana kembali kali ini. Satu serangan dibangun oleh para pemain Persikabo. Dikirim bola ke sektor sebelah kanan pertahanan Persija. Masih Mardiansyah kali ini menguasai bola. Berhasil diamankan tadi. Bagaimana Mardiansyah berusaha melewati Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Mardiansyah dan juga Ramdhani Lestaluhu. Ya, sejujurnya tadi memang Ramdhani Lestaluhu mengangkat kaki yang agak tinggi ya. Lemparan ke dalam kali ini Aliudin. Masih belum bisa juga dia memberikan penampilan terbaiknya sejauh ini. Dan juga dukungan dari sektor lapangan tengah memang belum maksimal kepada Bambang Pamungkas dan juga kepada Aliudin sejauh ini. Bagaimana Aliudin dan juga Bambang Pamungkas lebih sering untuk mengambil bola atau juga menjemput bola dan melakukan pergerakan dengan memainkan skill individunya. Kanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Bagaimana Solomon Kobe berikan kepada Bottom Roger. Masih Bottom Roger berhasil direbut kali ini oleh Leo Tupamahu. Masih Leo kali ini. Langsung saja dia mengirim bola daerah. Maksudnya menuju kepada Aliudin ataupun Bambang Pamungkas. Tapi lebih dekat kepada penjaga gawang M. Halim. Kembali lagi kandas serangan-serangan dari para pemain Persija Jakarta. Terlihat mereka harus bisa melakukan satu perubahan permainan sejauh ini yang sangat mudah untuk bisa dibaca dan juga sangat bisa untuk dipatahkan oleh para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Ismet Sofyan. Bagaimana kali ini coba tekanan demi tekanan dibangun oleh pemain Persikabo. Belum ada tekanan lagi yang dilakukan oleh anak-anak Persija Jakarta. Semi Pierre. Semi kali ini dorong bola santai saja. Kali ini bola dikuasai oleh Mardiansyah. Masih Mardiansyah kepada Rodrigo Santoni. Rodrigo Santoni berikan bola kepada Novianto. Kali ini cepat dalam kotak penalti. Novianto kali ini bisakah dia memberikan umpan? Maksudnya kepada Rodrigo Santoni. Satu skill yang sangat baik dari Novianto. Satu tendangan masih bisa diamankan oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, kembali kita lihat bagaimana seorang Novianto begitu luasa untuk bisa melakukan penetrasi dan bahkan dia bisa mengontrol bola begitu lama di dalam kotak penalti. Ini seharusnya menjadi kewaspadaan ataupun perhatian dari pemain-pemain Persija. Agus Indra kita lihat masih tergeletak di lapangan.
Kembali lagi dia memegangi dari lututnya. Apa yang terjadi terhadap Agus Indra? Akankah dia bernasib seperti juga Edi Juanda yang tidak bisa meneruskan jalannya pertandingan di sore hari ini? Kita berharap tentu juga cedera tidak menghantui seorang Agus Indra. Kita lihat sudah mulai bisa berdiri Agus Indra Kurniawan. Pemain yang juga pernah memperkuat Petrokimia Gresik. Ya, bahkan bersama Petrokimia Gresik, pemain yang satu ini juga pernah merasakan gelar juara Liga Indonesia. Yang kala itu juga tentunya di bawah asuhan dari seorang pelatih yang saat ini menangani Persija Jakarta, yaitu Sergei Dubrovin. Wasit Ali Rinengo kali ini. Bambang Pamungkas, kembali lagi permainan dilanjutkan. Bola kali ini bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Belum ada perubahan yang mencolok yang terjadi di 61 menit jalannya pertandingan. Masih dengan tempo yang sangat pelan. Masih mencoba mencari celah para pemain dari kedua tim ini. Jarak Pangkali kali ini. Kalau kita lihat masalah yang paling utama yang dihadapi oleh pemain-pemain Persija adalah di dalam melakukan variasi serangan. Kita lihat serangan-serangan mereka sangat monoton. Kalau mereka bisa memanfaatkan salah satu sisi lebar lapangan, di mana di situ peranan Ismet dan Gerard Pangkali juga harus lebih aktif, maka peluang kemungkinan ada untuk bisa mendekati lini pertahanan dari Persikabo. Aliudin kali ini, bagaimana seorang Abanda Herman melakukan satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih belum bisa menembus pertahanan atau juga kotak penalti dari Persikabo Kabupaten Bogor, anak-anak Persija. Abanda Herman. Ya, saya pikir tadi usaha yang dilakukan oleh Herman Abanda merupakan sepertinya sebuah percobaan akan tidak banyaknya pilihan ataupun alternatif yang mereka perlihatkan pada sore hari ini. Dan sejujurnya juga kita belum melihat begitu banyaknya crossing yang biasa diterima oleh seorang Bambang Pamungkas. Sebagaimana biasanya Persija tampil. Masih kandas kembali kali ini, serangan kembali dilakukan oleh anak-anak Persikabo Kabupaten Bogor yang memang tampil lebih agresif di sore hari ini. Masih Solomon Kobe kali ini berhasil melewati Jordi Kartiko, kali ini berikan kepada Hengki Ardiles. Masih Hengki Ardiles kali ini kirim bola ke dalam kotak penalti. Terlalu deras dan meninggalkan, atau juga masih dapat digapai kali ini. Novianto kepada Avan Lubis. Kita lihat bagaimana ya, tidak ada pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Ini memudahkan kan, bagaimana mudahnya pemain-pemain Persikabo ya merancang sebuah serangan, baik itu melalui individu maupun dalam kerjasama. Leo Tupamahu, Novianto cukup bebas kali ini. Masih Novianto ditutup tadi oleh Ramdhani. Datang Semi Pierre kali ini, datang membantu. Masih Semi, satu tendangan masih melenceng dari gawang Yevgeny Kamaruk. Ya, kembali menjadi perhatian kita bagaimana leluasanya pemain seperti Patrick Seme untuk bergerak di lini tengah Persija. Dan mungkin ini juga ada sesuatu yang aneh di mana Ramdhani tadi yang baru masuk di babak kedua dan kini sudah harus keluar untuk digantikan oleh Ruben Ceko di menit ke-64 ini. Ya, pergantian ini menunjukkan bagaimana Dubrovin tidak mempunyai tidak mempunyai satu kemantapan di dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan masuknya Ramdhani di awal babak kedua ternyata tidak membuat timnya menjadi lebih baik. Akhirnya dia mengganti lagi kembali pemain ini dengan Ruben Ceko. Ini saya kira satu hal yang berisiko tinggi bagi seorang Dubrovin dalam mengambil keputusan. Apakah dengan satu pergantian yang dilakukan oleh Sergei Dubrovin, kita lihat Ali Rinengo tetap memberikan satu pelanggaran kepada Persikabo Kabupaten Bogor. Pelanggaran tadi Leo terhadap Rodrigo Santoni. Dan apakah sebuah pergantian yang kembali dilakukan oleh Sergei Dubrovin dengan menarik Ramdhani Lestahulu atau juga Lestaluhu kembali ditarik dan digantikan oleh seorang Ruben Ceko, menandakan dari ketidaktenangan seorang pelatih Sergei Dubrovin. Iya, kalau lihat masalahnya sebenarnya bukan di lebih banyak dari individu, tapi masalah utama yang dari Persija adalah organisasi permainan mereka, disiplin pemain-pemainnya, bagaimana kreatif pemain-pemainnya pada saat mereka menguasai bola. Ini yang tidak terlihat dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Yevgeny Kamaruk. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun oleh anak-anak Persija Jakarta. Sementara ini Persela Lamongan unggul 1-0 atas Pelita Jaya Purwakarta. Leonard Tupamahu, masih Leo kali ini. Dorong bola dia kepada Jara Pangkali, kembali lagi kepada Leo. Masih Leo.
Langsung saja bola dikirim kali ini kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko. Kita tadi sentuhan awal dari seorang Ruben Ceko yang masuk di babak kedua ini. Abanda Herman begitu sulit menumpuk para pemainnya. Persikabo. Dengan ritme yang begini, mudah sekali untuk pemain-pemain Persikabo membaca dan mengantisipasi serangan-serangan Persija ini. Mereka harus melakukan pada saat masuk ke dalam daerah sepertiga pertahanan Persikabo. Serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Persija harus lebih cepat dan lebih variatif. Dan ini yang membuat konsentrasi pemain-pemain pertahanan Persikabo bisa goyah. Tapi kalau dengan serangan yang pelan-pelan, saya kira tidak sulit bagi pemain-pemain pertahanan Persikabo membaca arah serangan dari pemain-pemain Persija ini. Bagaimana kali Agus Indra? Agus Indra kembali bola dikuasai kali ini. Satu kerjasama yang sangat baik dari pemain Persija. Bisakah satu peluang dan berhasil sebuah gol dari Persija Jakarta. Bagaimana seorang pemain dengan kecepatan sangat tinggi, Aliudin, berhasil mencari kebuntuan dan membuat skor menjadi 2-1 bagi Persija Jakarta atas Persikabo Kabupaten Bogor. Ya memang kita lihat bagaimana seorang Aliudin akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Bagaimana dia menggunakan skill individunya untuk bisa menghapuskan ancaman kekalahan ataupun hasil seri dengan keunggulan yang kini dia berikan bagi Persija. Kita lihat bagaimana Aliudin begitu bebas ya. Dan sangat pintar sekali memberikan pas. Sebenarnya dia tidak suka memberikan pas ke tiang jauh dekat. Di mana kita lihat penjaga gawang Persikabo sudah hilang. Karena bola itu beda tipis dengan pinggir kaki dan ini sangat sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Dan saya pikir tentunya ini bisa membuat sedikit kurangnya tekanan yang dihinggapi atau dihadapi oleh pemain-pemain Persija. Bagaimana sepanjang babak pertama dan babak kedua tadi terlihat juga seakan mereka memiliki, kita lihat bahkan seorang Isman Jasulmen yang sepertinya bersyukur atau lepasnya sebuah beban berat. Ya. Kita lihat bagaimana official dari Persija Jakarta menyambut sebuah gol dari Aliudin yang memang memecah kebuntuan, dan ini merupakan gol ke-11 dari Aliudin di Liga Jarum Indonesia 2007 yang kembali membuat publik Stadion Lebak Bulus Jakarta yaitu Jackmania kembali bersorak-sorai dan kembali lagi bersemangat untuk memberikan dukungan kepada Persija Jakarta di sore hari ini. Sebuah gol dari aksi seorang Aliudin, sebuah aksi individu yang memecah kebuntuan, yang membuat para pemain sepertinya mendapatkan angin kedua untuk melakukan tekanan demi tekanan. Dan kembali lagi pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi. Dan kita lihat kali ini berusaha keluar melakukan penyerangan kembali para pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor. Jordi Kartiko langsung saja mengirim bola kepada Ruben Ceko. Aliudin, ada Ruben Ceko kali ini. Masih Aliudin yang bergerak langsung mengirim bola ke sektor sebelah kiri. Ada Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas kali ini berada di dalam kotak penalti dari Persikabo. Satu umpan masuknya kepada Ruben Ceko. Dan kali ini bola masih dapat dikejar oleh Ruben Ceko. Kirimkan bola dia kepada Ismet Sofian. Masih Ismet Sofian kali ini. Masih Ismet Sofian berusaha mengirim bola. Ada Semi Pierre Patrick yang gagal atau menggagalkan seorang Ismet Sofian untuk mengirimkan bola ke dalam kotak penalti. Kini praktis perlahan-lahan dengan terciptanya gol atas aksi yang sangat baik dari Aliudin tadi. Kontan juga Persija seakan juga bisa lebih untuk mengembangkan permainan, di mana kita mulai melihat penetrasi yang dilakukan dari sayap tadi Bambang, dan kini juga seorang Ismet Sofian sepertinya akan melakukan hal yang sama. Satu tendangan tadi coba dilakukan oleh Ismet Sofian. Kembali lagi kali ini Jordi Kartiko cukup rajin dia untuk menutup pergerakan atau juga menutup ruang yang ditinggal oleh para rekannya. Jarapan kali ini berikan bola dia kepada Ismet Sofian. Sudah meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bola tadi berusaha dikejar oleh Ruben Ceko. Kita lihat dengan leadingnya sekarang Persija 2-1, sekarang ini adalah peluang bagi pemain-pemain Persija untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri sehingga mereka sekarang bisa mendikte permainan, dan ini saya kira hal yang sangat penting bagi Persija minimal untuk mengamankan kemenangan yang sudah diraih oleh mereka ini. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun melalui Novianto bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Berhasil dipatahkan oleh Abanda Herman. Dan kali ini bagaimana Agus Indra Kurniawan mencoba membangun serangan bagi Persija, menaikkan tempo permainan anak-anak dari Persija dengan memainkan bola dari kaki ke kaki. Kali ini Robertinho Pugliara langsung saja dorong bola ke sektor sebelah kiri kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko kali ini
Pelan saja dia kepada Robertinho. Ada satu overlapping maksudnya kepada seorang Gerard Pancali. Terlalu lemah dan dapat dipatahkan oleh Henki Ardiles. Kembali lagi kali ini Alvan Lubis. Pelan saja dia menuju kepada David Pakbe. Dan kali ini Mardiansyah. Masih Mardiansyah kepada Novianto. Kembali lagi kepada Mardiansyah. Berusaha direbut oleh seorang Ismail Sofian. Dan kali ini begitu cepat para pemain dari Persikabo dan berhasil direbut kembali. Serangan kali ini coba dibangun. Kembali bola mengirim. Inilah dia ekspresi dari dua pelatih berbeda. Sumin Diarja dan juga Sergei Dubrovin. Aliudin kirim bola kembali kepada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko, langsung saja maksudnya tadi. Masih Jordi Kartiko dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Masih Jordi Kartiko, bisakah dia melewati? Gagal. Jordi Kartiko mengirimkan bola kepada Bambang Pamungkas. Dan kali ini satu serangan balik melalui Salomon Kobe. Cepat dia, masih dapat dihalau oleh Gerard Pancali. Jordi Kartiko kembali kali ini. Apa yang terjadi? Kita juga bisa saksikan seorang pemain Mardiansyah masih tergeletak di rumput dari lapangan Stadion Lebak Bulus Jakarta. Apakah memang mengalami satu kram sehingga harus mendapatkan perawatan? Ya, sepertinya mendapatkan kram di kaki sebelah kiri Mardiansyah, kapten ke-11 dari Persikabo Kabupaten Bogor ini. Ya, bahkan tadi sebetulnya kita sudah melihat Mardiansyah tergeletak cukup lama sebelum tadi peluit dibunyikan oleh wasit untuk menghentikan pertandingan agar Mardiansyah mendapatkan perawatan. Inilah dia bagaimana seorang Mardiansyah, kita lihat. Dan meringis kesakitan dia. Jackmania kembali bersemangat dari sebuah gol Aliudin yang membuat kedudukan berubah dan tentunya juga menambah semangat bagi mereka untuk bisa memberikan tarian, memberikan dukungan. Dan lihat dia, super sub Nico Susanto dimasukkan di babak kedua menggantikan seorang Mardiansyah. Sudah 3 pergantian dilakukan oleh Suimin Diharja dan juga kita lihat Mardiansyah mengalami cedera, mudah-mudahan saja bukan cedera yang berkepanjangan bagi seorang Mardiansyah. Dan memang ketiga pergantian pemain bagi Persikabo tidak didasari atas perubahan taktik, tapi lebih kepada kepentingan, di mana tadi satu pergantian pemain untuk menggantikan kiper yang terkena kartu merah, satu lagi untuk menggantikan Edu Juanda yang cedera, dan kini juga Mardiansyah yang cedera. Berhasil dihalau tadi oleh Semi Pierre. Bola yang diberikan kepada seorang Aliudin. Kembali lagi kali ini Agus Indra. Robertinho Pugliara mengirim dia ke sektor sebelah kiri kepada Gerard Pancali. Cepat kali ini Gerard Pancali dikawali oleh Solomon Kobe. Bagaimana satu kontrol bola lepas tadi dan kembali bola Nico Susanto tadi. Dan inilah dia Semi Pierre datang membantu. Langsung saja berikan bola daerah kepada Batam Roger. Masih Batam Roger. Cepat sekali kali ini Batam Roger. Dikawal dia oleh Leonard Tupamahu. Satu pelanggaran dan kali ini peluang tentunya bagi Persikabo Kabupaten Bogor untuk menyamakan ketertinggalannya. Bagaimana bola yang dibawa oleh seorang Batam Roger harus direbut dengan paksa oleh seorang Leonard Tupamahu dan menghasilkan tendangan bebas yang bergaris lurus dengan gawang Yevgeny Kamaruk. Ya, tentunya dengan Persikabo atau kondisi kekurangan satu pemain, tentunya mereka akan memaksimalkan peluang-peluang melalui set piece. Dan hal-hal seperti inilah yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari Persija. Bagaimana Persikabo mungkin bisa juga mengambil alih ataupun menyamakan kedudukan melalui situasi seperti ini. Yevgeny Kamaruk kita lihat meminta rekan-rekannya untuk membuat pagar yang begitu kokoh dan solid untuk tidak bisa ditembus. Kita lihat masih ada Alvan Lubis, ada Rodrigo Santoni dan juga Semi Pierre Patrick. Satu tendangan masih mengarah menuju kepada Yevgeny Kamaruk. Satu tendangan placing yang coba dilakukan oleh Semi Pierre Patrick. Ya, memang placing tadi cukup tepat mengarah ke mulut gawang, tetapi mungkin kekuatannya kurang begitu keras dan juga mungkin sangat tepat untuk masih ada di pelukan penjaga gawang Kamaruk tadi. Lebar kali ini kepada Gerard Pancali. Berhasil direbut oleh para pemain dari Persikabo. Henki Ardiles kali ini. Masih Henki. Coba membangun serangan kali ini kepada Semi. Masih Semi kali ini. Masuk ke daerah pertahanan dari Persija Jakarta. Rodrigo Santoni kerjasama cukup baik dia dengan Nico Susanto. Satu tendangan kembali lagi dilakukan oleh Semi Pierre. Masih melenceng di sebelah kiri dari gawang Yevgeny Kamaruk. Memang mengherankan bahwa Persija yang sudah unggul, kemudian unggul dengan jumlah pemain, kita lihat di akhir babak kedua ini Persikabo masih punya dominan, punya kesempatan untuk bisa menyerang sampai
masuk dalam pertahanan terakhir Persija, dan ini sangat berbahaya sekali apabila diberikan kesempatan kepada pemain-pemain Persikabo untuk merancang serangan, karena mereka punya kualitas di dalam kerjasama, apalagi mereka punya Roger di depan yang punya naluri menyerang yang cukup bagus ya. Hengki Ardiles kali ini masih dapat direbut bola oleh Jordi Kartiko. Bambang Pamungkas kali ini masih Bambang Pamungkas. Satu tendangan akrobatik yang dilakukan oleh Semi Pierre menutup pergerakan dari seorang Bambang Pamungkas. Dan kali ini Novianto, masih Novianto membawa bola dia. Liak-liuk melewati beberapa pemain dari Persija. Satu serangan balik yang begitu cepat kali ini. Dari sektor sebelah kiri kembali Niko Susanto bekerjasama dengan Novianto. Masih Novianto kembali kali ini. Ditutup dia oleh Abanda Herman. Mengarah bola ke sektor sebelah kanan. Masih dapat dikuasai. Kembali lagi tidak berada dalam posisi offside. Ada Rodrigo Santo, dia berdiri cukup bebas dan sebuah gol kembali. Gol! Rodrigo Santoni menjadi musuh besar bagi pertahanan Persija Jakarta dan berhasil kembali mencetak gol untuk menyamakan ketertinggalan di atas Persija Jakarta. Kembali Rodrigo Santoni, pahlawan bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Benar. Ya, benar-benar luar biasa penampilan kedua tim sore hari ini. Bagaimana kini kita melihat sebuah drama saat Persikabo dengan 10 orang kembali menyamakan kedudukan dan kembali melalui Rodrigo Santoni. Kita tadi sering mengupas bagaimana pemain-pemain Persija memberikan ruang gerak yang begitu leluasa kepada tim Persikabo, dan ini terjadi kembali. Dan berawal selalu dari sektor kiri pertahanan Persija. Kita bagaimana Roger Bauto begitu bebas ya, bisa mendapatkan bola dan bebas bisa memberikan bola trupas, ya, bola crossing ke tengah, di mana kita lihat Roger Santoni tidak dijaga oleh siapa satu pun juga pemain Persija. Ini saya kira kembali lagi kelemahan-kelemahan yang tetap diperlihatkan oleh lini pertahanan Persija. Bahkan sebelum terjadinya gol tadi kita juga bisa melihat jelas bagaimana Santoni begitu bebas bergerak tanpa satu pun ataupun pemain terdekat yang berusaha untuk membayangi ataupun menempel ketat. Bagaimana sekarang kedudukan adalah 2-2. Kali ini Aliudin cepat masuk ke dalam kotak penalti. Ada Semi Pierre yang langsung saja menutup pergerakan dari seorang Aliudin. Kembali lagi kali ini memasuki 12 menit terakhir pertandingan dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Persikabo Kabupaten Bogor kembali lagi bisa menyamakan ketertinggalannya atas Persija Jakarta. Ada Leonardo Pamahu kali ini. Langsung saja kepada Ismail Sofian. Masih Ismail Sofian yang menguasai bola. Langsung saja kembali dorong bola dia menuju kepada Bambang Pamungkas. Ada Bambang Pamungkas dikawal ketat oleh Hengki Ardiles. Jordi Kartiko berusaha merebut bola. Masih ada Solomon Kobe. Kembali lagi Persikabo dengan 10 pemain yang mereka terus merangsek. Tidak takut dengan jumlah pemain yang memang kalah bersaing dengan para pemain Persija Jakarta. Dan kali Ruben Ceko berusaha mengejar bola. Masih Ruben Ceko kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persikabo. Inilah dia Ruben Ceko. Rodrigo Santoni. Kembali lagi Rodrigo Santoni. Landia kepada Semi Pierre. Kembali Alvan Lubis. Melebar dia. Mencari pergerakan dari Solomon Kobe. Dan kali ini bola dikirim menuju kepada Niko Susanto. Leo Tupamahu. Kepada Abanda Herman. Memasuki 10 menit terakhir kali ini, Ismail Sofian mencari celah, harus meningkatkan tempo permainan dari para pemain Persija Jakarta. Masih Ismail Sofian kali ini, kirim bola. Apa yang terjadi? Bola yang maksudnya tadi dikirim kepada Ismail Sofian. Terjadi salah komunikasi antara Ruben Ceko dan juga Ismail Sofian. Ya, saya pikir dengan terciptanya 2 gol ataupun gol yang membuat Persija unggul tadi di babak kedua, kita masih juga kerap melihat sebuah skema permainan yang sama persis mereka terapkan, di mana kesalahan dalam memberikan umpan ataupun kehilangan bola di lini tengah maupun lini depan masih kerap terjadi. Dengan gawang baru saja dilakukan oleh M. Halim bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Batam Roger. Memang kalau kita lihat memang penampilan dari seorang Batam Roger dan Rodrigo Santoni begitu tinggi skill individunya, dan hanya dengan 2 orang pemain inilah dia barisan pertahanan Persija Jakarta harus menelan 2 buah gol. Memang kalau kita lihat Batam Roger tidak mencetak gol pada sore hari ini, tapi peranan dia luar biasa untuk tim Persikabo. Minimal 2 gol yang dicetak oleh Persikabo ini adalah andil besar dari pemain ini.
Nah, kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan Persija adalah tidak mengawal secara ketat pemain ini sehingga Roger bisa begitu bebas ya, bisa menguasai bola dengan tenang dan bisa memilih umpan yang akan dia berikan. Dan ini saya kira kesalahan fatal yang dilakukan oleh lini pertahanan Persija. Kembali kali ini para pemain dari Persija Jakarta mencoba melakukan satu tekanan melalui Gerard Pangkali. Kerjasama dia dengan Aliudin. Kali ini Gerard Pangkali cukup cepat. Dia melakukan satu pergerakan. Akankah para pemain Persija Jordi Kartiko kali ini masih ada Semi Pierre yang berhasil menutup pergerakan dari seorang Jordi Kartiko. Tanpa kompromi barisan pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan kembali lagi kita menyaksikan saat Persija berusaha untuk membangun sebuah serangan, mereka harus kehilangan bola. Dorongan bola kali ini diberikan kepada Ruben atau juga Robertino Pugliara. Bagaimana seorang Leo Tupamahu kali ini juga sedikit gatal untuk membantu penyerangan. Leo Tupamahu maksudnya berikan bola daerah tadi kepada Robertino Pugliara, lebih dekat kepada penjaga gawang M. Halim. Kalau kita lihat Persija seharusnya mereka berpengalaman dari gerakan Leo. Kalau sering mereka melakukan serangan-serangan dengan memanfaatkan salah satu sisi lebar lapangan, khususnya di sektor kiri pertahanan Persikabo, mereka masih punya peluang yang cukup besar untuk mencetak gol. Seperti Aliudin tadi bola kedua berangkat dari sektor kiri pertahanan Persikabo yang memang masih terlihat lebih lemah dibandingkan dengan sektor kanan. Dan memang kita juga masih belum melihat bagaimana kerap yang dilakukan Persija untuk mengirimkan umpan, terutama seorang Ismet Sofyan dari sayap kanan, itu tidak kerap kita lihat pada pertandingan ini. Kembali lagi kali ini satu tekanan dari Persikabo berhasil digagalkan. Kali ini Abanda Herman membangun serangan, dia kirim bola kepada Aliudin. Aliudin melakukan satu aksi individunya. Kembali dia melakukan satu penetrasi. Berikan bola kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara memegang bola terlalu lama dia, dan kali ini Jordi Kartiko masih dapat menguasai bola para pemain dari Persija Jakarta. Bagaimana kali ini? Satu bola dikuasai oleh Ruben Ceko. Masih Ruben Ceko langsung kirim bola menuju ke tiang jauh. Lebih dekat kepada penjaga gawang M. Halim yang tadi ditujukan kepada penjaga atau pada Bambang Pamungkas. Ruben Ceko, pemain yang menempati posisi gelandang dalam pertandingan ini, walaupun posisi aslinya adalah seorang penyerang bagi Persija Jakarta. Leo Tupamahu, Ismet Sofyan kali ini. Masih Ismet Sofyan, cukup bekerja keras Leo. Agus Indra. Pelan saja dia kembali kepada Ismet Sofyan. Menguasai bola para pemain dari Persija Jakarta. Dorong bola kembali kali ini menuju kepada Agus Indra Kurniawan. Kembali lagi maksudnya tadi bola mengarah kepada Ruben Ceko. Berhasil diintersep. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Sebelum bisa menembus pertahanan, Ismet Sofyan tadi kirim bola kepada Abanda Herman kali ini. Masih Abanda Herman. Langsung saja pelan maksudnya kepada Robertinho Pugliara atau juga Bambang Pamungkas. Ada Abanda Herman yang berebut bola tadi dengan bottom Roger. Yevgeny Kamaruk. Kembali lagi Leo Tupamahu. Dorong bola dia menuju kepada Ismet Sofyan. Dan kali ini bagaimana Robertinho Pugliara berikan bola kepada Ruben Ceko. Bisakah Ruben Ceko melakukan satu penetrasi kali ini? Masih Ruben Ceko. Dorong bola pelan saja dia. Kali ini begitu cepat coba dilebangun oleh para pemain dari Persija Jakarta. Satu tendangan dari luar kotak penalti yang coba dilakukan tadi. Masih melebar oleh Gerard Pangkali di sebelah kanan dari gawang M. Halim. Dan memang masih sangat jauh dari harapan usaha yang dilakukan oleh Gerard Pangkali tadi. Di mana arahnya pun tidak bagus ataupun kekerasannya juga tidak begitu kuat, tetapi mungkin ini juga rasa frustrasi ataupun kebuntuan yang dia rasakan karena tidak berhasilnya lini tengah ataupun depan Persija membongkar lini pertahanan dari Persikabo sepanjang pertandingan ini. Kita lihat juga bagaimana seorang pemain dari Persikabo, Afan Lubis. Apa yang terjadi? Dan tentunya ini juga sebuah sinyalmen yang cukup buruk ya bagi Persikabo yang sudah menggunakan 3 kali jatah pergantian pemain mereka. Bagaimana Afan Lubis ini juga tadi diturunkan untuk menggantikan Edu Juanda yang cedera. Dan tentunya sekarang hanya berjumlah 9 pemain dari Persikabo Kabupaten Bogor yang akan mendapati atau juga menghadapi gempuran demi gempuran para pemain Persija Jakarta yang unggul 2 pemain sejauh ini di lapangan. Ismet Sofyan kali ini
Hasil dihalau tadi bola oleh Novianto. Kembali lagi berusaha kejar, sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta di 5 menit terakhir. Akankah pertandingan di sore hari ini akan berakhir dengan kedudukan 2-2 seperti di pertandingan pertama ketika itu? Bagaimana pertandingan berlangsung dengan skor 1-1 ketika Persikabo menahan Persija Jakarta. Dan kali ini masih ada waktu kalau lebih dari 4 menit bagi kedua tim untuk bisa mencari celah, untuk bisa memperbesar keunggulannya, dan untuk bisa meraih kemenangan poin 3 tentunya dari Stadion Lebak Bulus Jakarta dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Kembali kali ini berhasil direbut oleh Ismet Sofyan, menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Dan juga dalam tayangan lambat atau juga dalam kejauhan kita lihat Afan Lubis masih menerima perawatan dan juga belum masuk ke dalam lapangan. Sepak pojok bagi Persija Jakarta dilakukan oleh Ismet Sofyan. Afan Lubis kita lihat sudah lakukan kali ini, masih dapat dihalau. Coba kali ini bola sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi para pemain Persija Jakarta. Robertinho Pugliara. Hanya kurang tersisa dari 3 menit waktu normal babak kedua ini. Tendangan gawang bagi Persikabo Kabupaten Bogor akan dilakukan oleh M. Halim. Sudah lakukan. Banda Herman duel dia dengan Batam Roger. Perebutan bola oleh Gerard Pangkali kali ini. Masih Gerard Pangkali. Masuknya kepada Robertinho Pugliara. Ada Ruben Ceko juga. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Novianto. Pelan saja Novianto, begitu santai dia berikan bola kepada Batam Roger. Dikawal ketat dia oleh Abanda Herman. Masih Batam Roger dia meliak-liuk berusaha melewati pergerakan dari seorang Abanda Herman. Begitu lugas, begitu taktis permainan dari seorang Abanda Herman. Leo Tupamahu kali ini. Masih Leo melebar dia kepada Gerard Pangkali. Gerard Pangkali kali ini. Kembalikan lagi bola kepada Leo Tupamahu. Apa yang terjadi? Kita lihat Ismet Sofyan kali ini. Para pemain sedikit bingung. Ya, tampaknya pemain tadi juga atau pemain Persikabo menunjuk bahwa ada satu pemainnya yang cedera dan meminta bola untuk dikeluarkan dari lapangan sampai akhirnya tadi dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ya, kita lihat Roger Batum tadi. Ya, memang terlihat tadi jelas ada kontak antara Roger Batum dengan Ruben Ceko yang mungkin menurut penilaian wasit bukan merupakan sebuah pelanggaran. Bagaimana kita lihat Rodrigo Santoni. Ya, memang pertandingan hanya kurang tersisa. Satu kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo kali ini kepada Rodrigo Santoni. Telah 3 kartu kuning dan juga 1 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit Alil Rinengo di Stadion Lebak Bulus Jakarta sore hari ini. Dan kartu ini perlu dipertanyakan karena kita lihat Santoni ya melakukan satu hal yang sebenarnya cukup sportif. Dia membuang bola ya. Entah kenapa sampai wasit memberikan pemain ini kartu kuning ya. Kembali lagi di menit-menit akhir babak kedua, para pemain dari Persija Jakarta berusaha untuk melakukan tekanan dari kanan. Leo Tupamahu telah jauh meninggalkan posnya kali ini. Batam Roger. Serangan kali melalui Novianto. Masih Novianto, kita lihat hanya menyisakan seorang Ismet Sofyan dan juga Abanda Herman di barisan pertahanan tadi. Para pemain Persija Jakarta hanya tinggal tersisa beberapa detik lagi waktu normal akan berakhir. 2 menit tambahan waktu. Bisakah dari kedua tim ini mencuri gol lagi untuk meraih kemenangan poin 3 tentunya dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Kembali bola tadi masih bergulir menuju ke dalam kotak penalti. Dan kali ini Rodrigo Santoni, ada Ruben Ceko, ada Leo Tupamahu. Masih Leo kali ini. Pelan saja dia kepada Ruben Ceko. Dorong bola menuju kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Semi Pierre berhasil menutup pergerakan sehingga sangat sulit bagi para pemain Persija Jakarta untuk bisa menembus daerah pertahanan dari Persikabo Kabupaten Bogor. Dan saya pikir sulit untuk dideskripsikan ya bagaimana sebuah serangan yang seharusnya dibangun dengan kehati-hatian dan kembali sebuah peluang percuma terbuang begitu saja dari pemain-pemain Persija.
Ismet Sofyan. Bagaimana kali ini Bottom Roger yang menguasai bola. Masih Bottom Roger berada di dekat kotak penalti. Berhasil direbut oleh Abanda Herman kali ini. Kurang dari 60 detik waktu pertandingan akan segera berakhir. Para pemain Persija Jakarta masih terus meraih peluang untuk bisa mencari gol ketiganya untuk meraih poin. Ada David Pakbe. Gagal kali ini. Masih dapat dikejar oleh para pemain dari Persija Jakarta. Cukup cepat Robertinho Pugliara. Kali ini mengirim bola kepada Aliudin. Aliudin dari sektor sebelah kiri. Peluang kali ini dari Persija Jakarta. Bagaimana Bambang Pamungkas? Masih Bambang Pamungkas. Bukan satu pelanggaran dalam kotak penalti. Masih Bambang Pamungkas yang menguasai bola. Dan kembali lagi bukan satu pelanggaran terjadi. Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara. Bukan satu pelanggaran kembali. Dan inilah dia para pemain dari Persija mencari celah. Ruben Ceko. Masih Ruben Ceko mengirim bola kali ini ke sektor sebelah kiri. Ada Jordi Kartiko. Masih Jordi Kartiko langsung saja mengirim bola ke tiang jauh. Ada Aliudin, satu sundulan yang merupakan peluang terakhir sepertinya bagi Persija Jakarta. Gagal dimanfaatkan oleh Aliudin. Ya, saya pikir bisa dirangkum juga bahwa memang itu bisa dikatakan adalah peluang terakhir dari Persija Jakarta karena sudah menunjukkan menit ke-92 atau 2 menit tambahan waktu. Kita bisa saksikan bagaimana peluang tadi dari seorang Jordi Kartiko yang mengirim bola kepada Aliudin. Dan baru saja wasit Alil Rinengo meniupkan peluitnya menandakan pertandingan dari Stadion Lebak Bulus Jakarta antara Persija Jakarta menghadapi Persikabo Bogor telah berakhir dan kedudukan akhir adalah 2-2.